Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi tentang aritmatika sosial. Kemarin kita sudah membahas tentang keuntungan dan kerugian, akan kita lanjutkan dengan bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Nah, dalam kehidupan bermasyarakat kita akan mendapati ada bunga tunggal. Sebenarnya ada lagi yaitu bunga majemuk, namun kita akan hanya cukup bahas di tingkat SMP atau MTS ini adalah dengan bunga tunggal. Contoh, Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Yang pertama memberi bunga sebesar 20% per tahun. Bank yang kedua memberi bunga sebesar 2% per bulan. Bank ketiga memberi bunga sebesar 46 juta per tahun untuk peminjaman sebesar 200 juta. Nah, jadi kita akan menganalisa dari masing-masing manakah dari itu yang akan menguntungkan bagi Pak Rudi. Nah, kita jangan melihat persentasenya, namun kita harus juga memperhitungkan per tahun atau per bulannya. Oke, yang pertama, bunga itu dihitung dengan B kali MB. Di sini yang dimaksud adalah persen bunga. Nah, kemudian B ini bunga, M ini modalnya atau uang pokok. B1 ini untuk yang bank pertama 20% per tahun dikali 200 juta, maka dihasilkan adalah 40 juta. Ini bunga yang harus dibayar untuk bank 1. Kemudian bank yang kedua 2% per bulan. Karena per bulan maka harus dikali 12. Dikali juga dengan 200 juta. Maka diperoleh menjadi 48 juta. Sedangkan bank yang ketiga sudah cukup dibereskan dengan gamblang, yaitu bunganya 46 juta. Nah, dari sini apa kesimpulan kita? Tentunya kalau untuk beban pembayaran itu berarti kita akan mencari yang terendah, yaitu bunganya adalah bank pertama, yaitu karena jasa bunga yang harus dibayar paling kecil. Inilah cara kita untuk menganalisa dan menentukan persentase bunga dari dan hubungannya dengan bunga dari sebuah peminjaman dengan menggunakan bunga tunggal. Contoh berikutnya, sebuah koperasi memberikan pinjaman sebesar 24 juta dengan ketentuan peminjam harus memberikan jasa pinjaman berupa bunga sebesar 18% per tahun. Hati-hati, harus perhatikan ada per tahun. A, berapakah bunga yang harus dibayar jika lama pinjaman adalah 8 bulan? Berapa besar angsuran setiap bulannya? Pokok pinjaman adalah 24 juta. Ini pokok pinjaman. Persen bunga itu sudah dijelaskan, yaitu 18% per tahun. Berarti bunga per tahun akan kita peroleh 18% dikali pokok, yaitu ketemunya adalah 4.320. Itu bunga per tahun. Sedangkan bunga per bulan berarti ya 4.320 harus dibagi 12, yaitu ketemu 360.000. Ini untuk per bulan. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah 8 bulan. Ya berarti bunga 8 bulan adalah 8 kali 360. Ketemunya adalah 2.880. Ini adalah bunga yang harus dibayar selama 8 bulan. Sekarang kita lihat angsuran pokok per bulan. Angsuran pokok per bulan itu akan kita amati dari pinjaman pokok, yaitu 1/12. Jadi pinjaman pokok dibagi 12. Ketemunya adalah 2 juta per bulan. Nah,
Nah, sedangkan angsuran per bulan itu terdiri dari angsuran pokok per bulan ditambah bunga per bulan. Dalam hal ini adalah 2 juta angsuran pokoknya dan bunga per bulan 360.000, ketemunya 2.650.000. Itulah yang harus dibayar. Nah, masih terkait dengan bunga tunggal. Dealer Sanjaya memberi keterangan harga motor merek A dengan harga 18 juta. Jika dengan uang muka 1.500.000, maka bisa diangsur sebesar 683.000 selama 36 bulan. Nah, ini hal semacam ini seringkali kita mendapat brosur dari pihak dealer ketika kita berjalan-jalan. Nah, seringkali kita diberi brosur. Nah, kita mengamati dari ini. Jadi ada pernyataan harga dasarnya 18 juta, harga uang mukanya adalah 1.500, cicilannya atau angsurannya adalah 683.000 selama 36 bulan. Ini untuk informasi dari dealer motor Sanjaya. Kemudian sedangkan dealer Silent motor dengan merek dan tipe yang sama dijual dengan harga 18 juta juga. Nah, jika menghendaki 36 bulan dan uang muka 3.500.000, maka angsurannya adalah 655. Nah, sepintas kalau kita amati, maka dealer Silent ini lebih rendah angsurannya. Tapi kita akan analisa dulu bagaimana, apakah betul lebih rendah atau enggak. Nah, tingkat suku bunga itu menentukan. Jadi kita bisa mengamati bunga yang terbesar atau yang terkecil mana, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dengan tepat. Manakah bunga per tahun yang lebih kecil? Ini pertanyaannya. Dealer Sanjaya kita amati harga awal adalah 18 juta, uang muka adalah 1.500.000, berarti besar pinjaman adalah 16.500.000. Itu dihitung dari 18 juta dikurangi 1.500.000. Ketemunya 16.500.000. Itu besar pinjaman. Nah, angsuran per bulan berarti 683.000. Berarti angsuran total ya 36 kali 683.000. Ketemunya 24.588.000. Nah, bunga total ini tadi kan angsuran total. Kalau bunga total berarti angsuran total dikurangi pinjaman. Ketemunya adalah 8.088.000. Nah, berapa persen bunga? Nah, persen bunga dalam 3 tahun adalah 8.088 dibagi 16.500 kali 100%, maka ketemunya 49%. Itu dalam 3 tahun. Kalau bunga per tahun ya berarti tinggal dibagi 3. Dealer Silent harga awal 18 juta, uang muka 3.500.000, besar pinjaman berarti 14.500.000. Angsuran per bulan 655.000, berarti angsuran total tinggal dikali 36, ketemunya 23.580. Nah, bunga total 23 dikurangi 14 yaitu ketemu 9.080.000. Nah, persentase bunga dalam 3 tahun ya berarti 9.080.000 dibagi 14 kali 100, maka ketemu 63. Jadi kesimpulannya dalam 3 tahun dealer Sanjaya 49%, dealer Silent 63%. Manakah yang lebih kecil dalam 3 tahun? Yang lebih kecil adalah dealer Sanjaya. Inilah cara menghitung bunga tunggal. Saya kira cukup, ini latihannya, silahkan dicoba, diselesaikan. Terima kasih, mohon maaf saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.